Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum mukminin, jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah karramakumullah. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, salah satu ibadah yang dikejar oleh kaum mukminin di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan. Jelas tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kaitannya dengan kebaikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran barang satu huruf, maka dia mendapat satu kebaikan yang dikali 10. Berarti setiap satu huruf menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Yang satu huruf itu bukan alif lam mim, tetapi ketika dibaca alif lam mim, fa alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika dibaca alif lam mim, maka alifnya sudah satu huruf, lamnya sudah satu huruf, dan mimnya sudah satu huruf. Berarti sudah 3 huruf yang dikali 10, sehingga kebaikan yang akan diperoleh orang yang membaca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan, apalagi lebih dari itu. Jamaah terhormat, ketika akan membaca Al-Quran ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah terhormat, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi saja. Ayat yang kita bacakan tadi, surat An-Nahl ayat 68 menyatakan itu. Faiza, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk pada akhirnya diistilahkan dengan al-isti'azah atau at-ta'awuz. Sudah menjadi salah satu istilah dalam agama kita. Hal yang perlu dijelaskan di sini adalah awal ayat. Fa iza qara'ta
engkau yang ditujukan kepada Nabi pada mulanya juga ditujukan kepada umatnya secara keseluruhan, termasuk kita jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang sedang menunggu sholat asar ini. Jamaah terhormat, yang kedua, fasta'iz billah, al-isti'azah. Al-isti'azah punya redaksi paling tidak dua yang paling populer, seperti yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dua redaksi yang sangat populer. Ada lagi yang tidak populer, asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Pesan ayat ini adalah ketika kita akan membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Itulah alasan mengapa kita baca di awal. Ini sudah terbiasa oleh kita. Tapi mana yang kurang terbiasa oleh kita? Ketika kita membaca ayat di luar, kita akan membaca Quran secara langsung berhadapan dengan Al-Quran. Bisa di luar, kita kepada keluarga, kepada anak membaca ayat, lantas kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan biasa kita dengar seorang ustadz, seorang buya, seorang penceramah, ketika dia menyampaikan dakwahnya berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dalam contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Sebenarnya ini kurang pas. Tidak ada nas khusus yang membicarakan atau yang menyuruh membaca basmalah ketika akan membaca Al-Quran. Nas khusus. Adapun kita membaca basmalah ketika membaca Al-Quran sama dengan membaca basmalah ketika mau makan, ketika mau mulai pekerjaan, karena hadis yang umum, kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah kurang baik. Ada istilahnya aqta, terputus. Ada istilahnya abtar, tidak berkah. Adanya ajzam, sia-sia. Yang jelas bisa kita simpulkan tidak baik kalau pekerjaan yang baik itu tidak mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terdibawakanlah kepada baca Quran, ini kan baik nih, lalu dibacalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mana yang terbaik? Ketika kita akan membaca ayat, membaca ta'awuz saja atau basmalah saja atau kedua-duanya? Ketika kita dihadapkan kepada pilihan itu, kalau hanya akan dibaca salah satu saja, maka lebih tegas perintahnya di surat An-Nahl ayat 68 tadi, dibaca hanya ta'awuz saja ketimbang basmalah saja. Hanya saja yang terbaiknya tentu gabungan keduanya, baca ta'awuznya, baca basmalahnya, teramalkan Al-Quran dan teramalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapan dan dimanapun, termasuk waktu kita sholat. Kita biasa sholat, ada ini sholat asar, kita akan sholat sir, masing-masing kita membaca Al-Quran. Ya, katakan Allahu Akbar, kata imam, kita pun takbir, lantas kita membaca doa iftitah, ya redaksi manapun kita pakai, lantas kita akan membaca surat Al-Fatihah. Tidaklah elok kalau kita hanya memulai dengan basmalah. Umpamanya kita baca ya sudah Allahumma ba'id sampai seterusnya, atau
wajjahtu sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, atau doa iftitah lain lalu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kurang elok dibanding ketika kita membacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Hanya saja disepakati tidak dibaca jahar sekalipun di sholat jahar. Seorang imam dalam sholat jahar yang akan membaca surah Al-Fatihah tidak dipersyaratkan jahar ta'awuznya. Tidak ada perbedaan itu seperti perbedaan pada basmalah, ada jahar dan sir, ta'awuznya sir. Nah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, lalu kita ruku', iktidal, sujud, lalu bangkit lagi mau membaca surat Al-Fatihah lagi, tidak lagi dituntut membaca ta'awuznya, karena kita tidak memulai tapi melanjutkan. Kita melanjutkan baca Quran lagi. Ayat tadi faiza qara'tal Qur'an, apabila engkau akan membaca Al-Qur'an. Pertama kali itu ketika kita melanjutkan, maka cukup dengan basmalah saja. Walaupun di luar, pamannya di luar sholat, kita baca Al-Quran mulai dari ta'awuz, sudah itu basmalah, baca ayat, lalu berpindah ke surat lain. Berpindah ke surat lain, kita batasi dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk imam kalau membaca surat lebih dari satu surat, dibatasi dengan bismillahirrahmanirrahim. Jamaah terhormat, semoga kegiatan membaca Al-Quran kita lebih minimal dipertahankan kalau sudah kita giat-giat untuk itu, atau ditingkatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita dari bacaan-bacaan Al-Quran kita, baik di Ramadan maupun pasca Ramadan nanti. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maaf. Assalamualaikum.